Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lebih lanjut. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone, clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat Pak yang dipasang? Ada 3 semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang teleponnya di sini, dan ada mic. Bisa tanya, dulu saya juga dapat itu. Karena banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka diberikan. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Nggak ada tanya. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati.
Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Pertanyaan Gibran Rakabuming kepada Muhaimin Iskandar soal State of Global Islamic Economy atau SGIE disebut turunkan kualitas debat. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam pada Sabtu 23 Desember. Menurut Umam, pertanyaan terkait pemahaman substansi dan filosofi kebijakan lebih penting diajukan. Umam mengatakan bermain diksi tak tertebak seharusnya dihindari saat debat Capres-Cawapres. Hal yang sama juga disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto. Andi mengatakan Gibran semestinya tidak menggunakan istilah yang disingkat saat mengajukan pertanyaan. Menurut Andi, pertanyaan seperti yang diajukan Gibran menurunkan kualitas debat. Bahkan Andi berkata pertanyaan seperti itu bakal melahirkan kualitas Capres-Cawapres yang hanya mampu menghafalkan singkatan. Sebelumnya, Gibran mengajukan pertanyaan kepada Caimin tentang SGIE. Namun dalam momen tersebut, Caimin tidak mengerti apa yang dimaksud dengan SGIE. Caimin kehilangan 1 menit karena kembali bertanya ke Gibran tentang kepanjangan dari SGIE. Kita semua punya jatah yang sama, ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone
quick count pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri, sebenarnya ada berapa alat Pak yang dipasang? Ada tiga, semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang punya di sini, dan ada mic. Bisa tanya, dulu saya juga dapat itu. Kenapa banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada pegang. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu.